Halo guys, di video kali ini gue bakalan unboxing sebuah sepatu yang terkenal dengan julukannya sebagai sepatu sampah. So, ini dia box sepatunya. Jadi kalau misalnya kalian lihat video gue sebelumnya, itu gue bikin video kalau gue memenangkan sebuah raffle online. Nah, di luar dugaan ternyata kayak pengiriman sepatu ini sangat cepat sekali. Sepatu ini udah nyampe di depan kamar gue 1 hari setelah gue melakukan proses pembayaran. Jika dilihat dari tampilan box luarnya, ini sangat simpel sekali, benar-benar polos. Jadi di sisi depan cuma ada label stiker cara penggunaan juga perawatan dan juga keterangan dari material produk ini. Terus di sisi sebelah kanan seperti pada box sepatu pada umumnya, di sini terdapat label size dari sepatu ini. Terus di bagian bawah, terdapat logo brand Nike. Jadi kalau misalnya kayak dari atas itu benar-benar kayak polos banget. Oke, langsung saja ya kita buka bagaimana isi dari bagian dalamnya. Ya, here is I present you Nike Space Hibi 04. Oke guys, sebelum kita melihat lebih jauh detail dari produknya, gue pengen sedikit membahas sisi dalam dari boxnya. Nike kayaknya sengaja memberikan kita banyak kejutan, salah satunya dari segi packaging. Berbeda dengan tampilan luar, ini tampilan dalam dari box Nike ini cukup unik. Dapat teks Nike, terus Space Hippie, dan Nike Trust Transform. Ini adalah tagline dari produk kali ini. Itu mengapa di awal video gue bilang sepatu yang gue bahas itu adalah sepatu sampah karena ini. Jadi material yang digunakan untuk sepatu ini berasal dari sampah. Pada produk kali ini, Nike memang sengaja menciptakan produk yang sustainable dengan cara menggunakan material yang berasal dari daur ulang sampah-sampah yang ada di pabrik mereka, dan juga Nike berusaha serendah mungkin meninggalkan carbon footprint, karena seperti kita ketahui carbon footprint itu sangat bahaya guys buat lingkungan, karena sangat merusak lingkungan banget. Terus yang gue baca juga, untuk tinta yang digunakan pada box ini berasal dari plant-based material. Keren banget kan? Ini menurut gue sih keren banget sih. Selanjutnya kita lihat detail dari produknya. Walaupun menurut Nike material yang digunakan adalah sampah, tapi dari segi tampilan dan detail gue suka banget sih, seriusan. Ini kece parah. Ini bisa dilihat dari uppernya. Untuk bagian uppernya itu 100% textile. Nike menyebutnya Space Waste Yarn. Jadi material yang digunakan untuk bagian fabric ini berasal dari limbah-limbah yang ada di pabrik mereka. Seperti kalau nggak salah ini ada benang bekas, terus botol bekas, dan juga t-shirt bekas. Nah ini dia. Colorway yang gue dapetin ini adalah smoke gray fold. Jadi bisa dilihat warnanya itu didominasi oleh warna grey. Sementara di sini ada aksen fold pada bagian swoosh. Ini di sisi depan. Terus di bagian toe juga ini ada swoosh kecil. Ini warna fold juga. Terus di bagian belakang juga ini ada benang-benang dengan warna fold juga. Nah ini bagian belakangnya ini elastis banget ya. Jadi ini kayaknya bukan karet, tapi kayak benang-benangnya itu dibentuk seelastis mungkin. Ini kayaknya bakalan nyaman banget ketika kita akan pakai sepatu ini, karena tumit kita akan dengan mudah masuk ke sini.
Selain itu juga dibantu oleh ini nih si full heel. Jadi si full heel-nya ini juga keren banget. Ini warnanya hitam dengan font Nike. Ini font terbaru Nike Specific. Terus di sisi bagian dalam, ini di bagian sisi dalam juga ada detail jahitan obras. Jadi jahitan ini tuh untuk menempelkan ini nih bagian tong dan sisi bagian dalam. Selanjutnya untuk bagian lace, ini bagian lace-nya ini detailnya mengingatkan gue pada sepatu gue yang lama, Nike Free Innova Woven. Ini cukup mirip. Nah, gue sebetulnya sangat suka sekali dengan detail bagian ini, lace. Jadi si lace-nya ini mengikat atau nempel pada sepatu, itu dikaitkan pada benang-benang yang dijahit dengan sangat unik. Ini kita lihat ya. Ini di sisi luar. Di sisi luar si detail benang hitamnya ini dijahit secara vertikal, jadi kayak ke atas gitu. Sementara untuk sisi dalam, ini si detail benangnya itu dijahit secara horizontal, jadi kayak menyilang gini. Nah, ini dilihat dari depan, perpaduan dari detail ini tuh kayak bikin bentuk uppernya itu jadi unik sih, jadi kayak sangat detail sekali. Terus ini di bagian tang, ini ada tag dari seri si Nike Specific ini seri 04. Jadi Nike Specific ini mengeluarkan 4 varian, dari mulai Nike Specific 01, 02, 03, dan ini yang terakhir 04. Nah, untuk 04-nya ini sebenarnya didesain untuk perempuan, tapi menurut gua dipakai untuk cowok juga masih tetap kece sih. Itu bagian upper. Oke, selanjutnya kita lihat detail bagian underfoot atau bagian midsole. Untuk bagian midsole-nya sendiri, Nike menyebutnya dengan istilah crater foam. Jadi, si crater foam ini berasal dari limbah-limbah pabrik berupa karet yang dikumpulkan lalu dicetak ulang dengan plastik sehingga menghasilkan tekstur seperti ini. Jadi ini teksturnya itu nggak rata. Ini kayak kita ngelihat planet dari atas, itu kayak tidak rata. Nah, seperti itulah mungkin inspirasinya dari situ. Terus si serpihan-serpihan karet ini juga menghasilkan warna yang menarik. Jadi ini warna utamanya itu didominasi oleh warna biru muda, dan di ujung bagian depan dan belakang berwarna grey. Nah, ini agak beda sih ini teksturnya, ini lebih keras dibanding bagian tengah yang empuk. Jadi ini fungsinya supaya kita mungkin nanti kalau misalkan melangkah itu lebih aman dan nyaman. Karena kalau misalkan yang gue ketahui itu kalau orang itu dalam melangkah itu ada 3 tipe tuh. Ada yang duluan landingnya itu ujung kaki bagian depan, ada yang tengah, dan ada juga yang bagian belakang gitu. Itu untuk bagian midsole-nya. Sekarang kita lihat bagian insole-nya. Ini semoga bisa dibuka ya si insole-nya. Oke. Nah, ini untuk insole-nya seperti ini. Sebenarnya cukup disayangkan. Jadi berbeda dengan kakak-kakaknya seri 01 sampai 03. Untuk seri 01 sampai 03 itu menggunakan cushioning dari limbah-limbah Zoom X, material Zoom X. Jadi untuk yang khusus seri 04 itu nggak dapat. Yang sebenarnya cukup disayangkan karena mungkin kalau misalkan mendapatkan teknologi yang serupa, mungkin sepatu ini bisa lebih empuk. Tapi sebenarnya ini udah gue cobain sih, so far sih nggak ada masalah, jadi tetap nyaman-nyaman aja. Ini agak susah untuk masukinnya, ada agak-agak nyaman aja, dan ini juga sebenarnya kayak ringan banget. Jadi enggak masalah, namun bakal lebih sempurna kalau misalkan menggunakan teknologi yang sama gitu. Jadi itu untuk bagian midsole.
Oke guys, barusan kita udah lihat detail dari sepatu ini. Terus terang gue sangat suka sekali dengan sepatu ini. Kenapa? Karena pertama, ini merupakan sustainable product. Jadi mudah-mudahan dengan membeli sustainable product, kita membantu melestarikan alam. Terus yang kedua, dari segi detail dan penggunaan material, ini cukup unik. Jadi gue suka banget. Terus colorway-nya juga gue suka. Dan sepatu ini juga cukup ringan, semoga nanti ketika digunakan akan nyaman. Nah, untuk kekurangannya sebetulnya yang disayangkan adalah khusus untuk seri O4 ini tidak menggunakan cushion dari Zoom X. Padahal gue berharap ini menggunakan teknologi yang sama sehingga kalau misalkan dipakai lari mungkin bisa lebih nyaman. Cuman gue belum tahu juga sih, sebetulnya belum nyobain yang seri O1 sampai O3 itu kayak gimana. Terus kekurangan selanjutnya, ini untuk midsole-nya ini, jadi teksturnya itu sedikit agak doff dan warnanya juga terang. Mungkin ini kalau misalkan kita pakai dari segi durability gue belum tahu nih. Kalau misalkan kayak kena lumpur atau apa, ini juga mengingat teksturnya nggak rata. Jadi takutnya nanti ada debu atau kotoran yang nempel ke sini. Jadi itu sih. Jadi kurang lebih seperti itu review dari gua. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Jadi sebelumnya gua mohon maaf kalau misalkan mungkin penjelasan gua kurang jelas, karena ya terus terang aja gua masih newbie juga sih di dunia sneakers ini. Jadi kalau misalkan kalian ada inputan atau misalkan masukan atau tambahan mengenai produk ini, kalian mungkin bisa komen di bawah gitu. Terus kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, dan agar tidak ketinggalan dengan video gue berikutnya, kalian bisa tekan tombol subscribe. Oke guys, sampai ketemu di video berikutnya. Ya.